Selamat siang, salam damai untuk seluruh kawan-kawan, baik para politisi, para tokoh muda, para pro pemerintah, ya kurang lebih seperti itu, dan para yang kontra terhadap pemerintah. Jadi saya sengaja membuat video ini supaya ada klarifikasi. Mungkin selama ini banyak anggapan dari sekian orang, lebih khusus yang pro terhadap pemerintah. Jadi mungkin yang pro pemerintah ini selama ini bertanya khusus terhadap saya, bahwasanya kritik saya selama ini sebuah fitnah, sebuah kritik yang tanpa dasar, atau kritik karena disuruh orang. Lebih kasarnya besar, kelompok besar. Jadi saya mau klarifikasi bahwa saya lulusan baru pada tahun 2002. Jadi alumni Makassar. Jadi selama di Makassar saya mengikuti berbagai macam pergerakan, baik pergerakan di organisasi daerah maupun organisasi nasional. Jadi selama di sana kita selalu bergerak untuk berorientasi ke daerah, khusus Manggarai Timur, yang dimana selama kita di sana kita turun di jalan demo, walaupun suara kita tidak didengar, cuman sebagai pemuda yang menjalankan tugas sebagai agen of control, agen of change, kita harus terjun, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengambil untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Karena untuk generasi ke depan, kita anak muda yang akan pegang itu bahasanya. Jadi ada isu strategis yang saya sampaikan di media sosial, lebih khusus Facebook. Mungkin banyak orang yang membenci atau karena ketidaksukaan terhadap kata-kata saya. Jadi dari tempat ini saya memohon maaf kepada seluruh pemangku kebijakan, para pendukung pemerintah, dan juga para DPR. Jadi saya klarifikasi bahwa segala kritikan itu bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar emosional, tetapi saya kritik itu atas dasar cinta terhadap daerah saya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ada isu strategis yang kemarin saya lontarkan. Yang pertama, IPM. Seperti yang kita tahu bahwa IPM, Indeks Pembangunan Manusia, di mana selama saya berada di Manggarai Timur khususnya 1 tahun, saya melihat bahwa segala tata kelola pemerintahan itu menempatkan orang tidak sesuai kapasitas dan kapabilitas, mana mereka menempatkan orang-orang di suatu kantor atau suatu instansi itu atas dasar kemenangan politik, karena nalurinya politik bagus sehingga ia dipilih dan ditaruh dalam suatu instansi tanpa mengetahui
apa latar belakang dari orang-orang itu atau kelompok-kelompok itu. Bahkan dari alumni pertanian, dia bekerja di kantoran, lalu amanatkan ke desa. Sehingga menurut saya ini sebuah pelanggaran karena menempatkan orang tidak sesuai kapasitas dan kapabilitas. Jadi kurang lebih seperti itu. Kedua, angka kemiskinan Manggarai Timur itu sangat tinggi ya. Jadi pada tahun 2007, waktu itu kita belum pecah Manggarai. Jadi pemerintah Manggarai waktu itu beranggapan bahwa kalau kabupaten dimekarkan, maka pasti akan lebih cepat maju. Namun, kita tidak membayangkan bagaimana perkembangan sekarang ini. Sudah belasan tahun, bahkan masuk puluhan tahun, kita masih anggap saja merangkak, belum bisa berjalan. Boleh berjalan, tapi tidak bisa berlari untuk bersaing kepada daerah-daerah lain. Ketiga, isu yang paling fundamental menurut saya ada KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak di ruang lingkup instansi yang melakukan KKN. Bahkan istri para pejabat juga mencalonkan diri dan terjun ke politik. Sebetulnya tidak etis sebagai istri para pejabat mencalonkan diri. Memang demokrasi kita mengizinkan bahwasanya itu adalah dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih langsung oleh masyarakat, bukan ditunjuk. Namun etika kita berbangsa dan bernegara harus kita jaga agar kita selalu menjaga nilai dan tujuan demokrasi itu sendiri. Kemudian isu-isu yang lainnya yang saya lontarkan terkait dengan keuangan daerah kita. Bagaimana pemerintah Manggarai Timur selama ini tidak memperhatikan bagaimana sumber daya alam kita. Kekayaan alam kita itu sangat tinggi, namun tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah itu sendiri. Pernah kemarin ya, saya buka aja, pemerintah 01 Manggarai Timur memposting di Instagram milik pribadinya. Di situ ia dengan gagah keren menghadiri kegiatan setingkat Asia dan mendiskusi terkait dengan pengalaman pemerintah di Manggarai Timur. Ya, di sana mengatakan dan bangga karena telah memproduk sorghum di Manggarai Timur dan menetapkan sebagai regulasi yang untuk menetapkan sorghum itu. Namun kondisi Manggarai Timur membuat dirinya menampar bahwasanya Manggarai Timur, masyarakat Manggarai Timur telah gagal panen dalam 1 tahun terakhir ini. Itu karena kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah Manggarai Timur, sehingga masyarakat memiliki panen yang tidak semestinya mereka miliki. Jadi harga beras Manggarai Timur sekarang ini hampir 1 juta. Namun harga barang juga sangat tinggi, tidak berbanding dengan
harga harga penghasilan mereka seperti kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Jadi dalam hukum ekonomi, permintaan dan penawaran itu tidak seimbang ya. Dua, ketika masyarakat gagal panen, apakah sorghum itu bisa diganti atau apa? Karena menurut hemat saya, sorghum itu hanya sebagai kebutuhan tambahan. Jadi dia tidak bisa diganti untuk padi sebagai sumber makanan kita. Sorghum itu di level kelima kalau tidak salah, karena kadarnya lebih tinggi daripada jagung. Jagung itu agak tinggi kadarnya ketimbang sorghum, sehingga menurut tema saya kebijakan Manggarai Timur, pemerintah Manggarai Timur itu tidak tepat dan tidak tepat sasaran. Lalu kemudian saya menyoroti juga mengenai eksistensi dari lembaga kita, lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Timur, di mana seperti yang kita tahu bersama bahwa DPRD adalah tangan panjang masyarakat. Mereka seharusnya menyampaikan suara-suara rakyat, mengakomodir segala aspirasi apa yang menjadi tuntutan rakyat. Mereka diamanatkan oleh rakyat untuk memperjuangkan hak masyarakat. Namun mereka tidak mengiyakan itu. Dalam fungsi DPRD sebetulnya ada 3 yang pernah saya tulis di media sosial kemarin, di blog akun milik saya. Yang pertama adalah fungsi pembentukan perda, jadi pembentukan regulasi. Dalam menjalankan segala sesuatu kebijakan itu, kalau regulasinya hancur, maka tidak akan berjalan dengan baik. Itu atau rule of law kalau orang hukum bilang, harus memiliki kepastian hukum. Ya. Kedua, banyak sekali pembangunan Manggarai Timur sebetulnya itu menurut kita sangat salah. Pembangunan Lapen yang kita lihat di lapangan itu contohnya batu 5,7 itu dari sana. Sebetulnya itu pembuatan Lapen itu menggunakan batu gunung untuk bisa fondasi atau dasar dan pembangunan Lapen. Itu yang kita tahu, itu yang menurut kita kuat dalam pembangunan jalan Lapen. Itu sebenarnya fungsi DPR lah, harus membuat regulasi yang baik supaya dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua, fungsi DPR adalah budget untuk bagian anggaran. Kalau menurut hemat saya, selama ini segala pembangunan itu tiada berasal dari dana aspirasi atau dana pokok dari DPRD. Kalau kita optimis, sebanyak 30 DPRD Kabupaten Manggarai Timur dan setahu mereka dapatkan 1M, maka 30 miliar. Lalu kita dibagikan 9, berarti 3M dalam satu kecamatan. Itu artinya bahwa segala pembangunan seperti jembatan, renovasi sekolah pasti dituntaskan oleh dana aspirasi DPRD, yaitu 3M itu. Kalau dalam 5 tahun 3M kali 5 berarti 5M.
maka tidak bisa bayangkan segala jembatan sekolah-sekolah di setiap kecamatan pasti dituntaskan dalam kurun waktu yang singkat. Itu kalau misalkan lembaga kita DPR ada niat untuk kemajuan Manggarai Timur. Kedua, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Manggarai Timur. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda itu tidak ada. Banyak sekali mengeluh masyarakat, banyak proyek yang tidak dikawal dengan baik oleh DPRD. Seharusnya itu tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian ada banyak kampung di Manggarai Timur yang tidak memiliki akses jalan. Mereka terisolir. Saya kurang tahu di kecamatan lain. Kalau di Lambaleda itu, Lambaleda Utara, adalah 2 kampung yang sangat kasihan. Sekarang ini belum mereka mendapatkan akses jalan untuk ke kampung. Padahal penghasilan mereka dalam satu tahun bisa mencapai 1 ton kemiri ya, bisa mencapai 1 ton. Karena akses jalan mereka tidak ada, mereka terpaksa pikul bawa ke kota kecamatan Benten Jabra. Ini membuat saya terpanggil. Bagaimana saya dulu di Makassar turun ke jalan menyuarakan hak-hak masyarakat, hak rakyat, sehingga sampai di Manggarai juga saya ikut terpanggil melihat keresahan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Itu yang saya tahu, apalagi di kecamatan lain juga saya kurang tahu. Saya juga dengar Elar dan Elar Selatan itu ya sangat terbelakang juga pembangunan. Jadi apakah ini adalah pemerintah yang baik atau bagaimana? Saya kurang tahu juga. Itu akan dinilai oleh masyarakat. Tapi menurut saya pilkada yang kita hadapi di tahun 2024 sebuah momentum yang sangat penting buat kita semua agar hak suara kita tidak buang dan menjadi sampah. Hak suara kita harus bisa menentukan nasib kita selama 5 tahun. Begitu. Karena kesalahan 1 detik, kesalahan 1 menit, 1 hari bisa menghancurkan 5 tahun. Kita berharap agar kesalahan itu dihilangkan dan memilih pemimpin yang tepat, dan juga memilih wakil rakyat kita, wakil masyarakat kita yang tepat juga, supaya eksekutif dan legislatif itu seimbang. Bukan hanya memilih anggota perwakilan dari masyarakat itu karena ada uang. Karena prinsip sekarang ada uang, ada suara. Jadi saya menghimbau kepada seluruh tokoh muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, agar mari bersama-sama saling membahu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hak suara kita harus tepat sasaran, sehingga Manggarai Timur ini bisa beranjak, bisa berdiri, bisa berjalan dan berlari, bersaing dengan kabupaten lain. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, dari lubuk hati yang paling dalam saya memohon maaf, lebih khusus kepada para senior, para orang tua,
Saya tidak berniat untuk membenci para senior, apalagi orang tua. Saya tidak berniat, tapi hanya inilah salah satunya kontribusi saya terhadap pembangunan daerah Manggarai Timur. Sekian dan terima kasih.